Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nawang Berlian Hakim, NPM 1006061319111 dari kelas Farmasi C. Tujuan saya membuat narasi audiovisual kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Farmasi Fisika mengenai surfaktan. Pada video kali ini, saya akan membahas yang pertama prinsip HLB, yang kedua Gibbs adsorption surfaktan sebagai pembasah, dan yang ketiga aplikasi potensial zeta dalam suspensi. Bahasan yang pertama mengenai HLB atau hydrophilic lipophilic balance, yang artinya HLB ini merupakan nilai untuk mengukur efisiensi emulgator yang digunakan. Nah, untuk menciptakan suatu skala sembarang berupa nilai-nilai yang berfungsi sebagai ukuran keseimbangan hidrofilik lipofilik surfaktan dengan menggunakan sistem angka. Prinsipnya, semakin tinggi HLB suatu senyawa, maka semakin hidrofilik senyawa tersebut. Nah, ini ada gambaran mekanismenya. Kerja dari surfaktan yaitu surfaktan memiliki bagian kepala dan ekor. Bagian kepalanya sendiri dari surfaktan menyukai air atau bersifat hidrofil, sementara bagian ekor dari surfaktan tidak menyukai air atau bersifat lipofil. Dalam artian, bagian ekor dari surfaktan ini lebih menyukai fase minyak. Surfaktan akan berada pada antarmuka suatu cairan saat gugus lipofil dan hidrofil seimbang. Saat surfaktan memiliki gugus hidrofil dan bagian kepala lebih besar, maka akan cenderung berada di fase air dengan nilai HLB tinggi. Sementara saat surfaktan memiliki gugus lipofil atau bagian ekor lebih besar, maka akan cenderung berada di fase minyak dengan nilai HLB yang rendah. Nah, agar surfaktan berada di antarmuka cairan, agar surfaktan berada di antarmuka cairan, maka perlu dihitung HLB-nya terlebih dahulu. Untuk bahasan yang kedua mengenai Gibbs adsorption atau surfaktan sebagai pembasah. Nah, mengapa surfaktan bisa dikatakan sebagai pembasah? Karena surfaktan dapat meningkatkan sudut kontak antara permukaan padat dan cairan pembasah. Semakin kecil sudut kontak, maka zat tersebut akan semakin mudah dibasahi karena tegangan permukaan zat telah menurun dengan adanya penambahan surfaktan. Nah, ini untuk gambaran mekanismenya. Ketika air yang mengandung surfaktan disiramkan pada tanah yang kering, gugus lipofil atau bagian ekor dari surfaktan akan berikatan dengan gugus lipofil yang berada di permukaan tanah. Gugus hidrofil atau bagian kepala surfaktan akan berikatan dengan air, sehingga sudut kontak antara tanah dengan air akan mengecil, dan saat ditambahkan air, penyerapan akan semakin meningkat. Nah, ini untuk bahasan yang terakhir mengenai potensial zeta dalam suspensi. Suspensi sendiri adalah sistem dispersi di mana partikel padat tidak dapat larut dalam air atau pembawanya. Suspensi merupakan bentuk sediaan cair yang dapat dipilih untuk jenis obat yang tidak larut dalam air. Nah, ini dalam kefarmasian. Suspensi memiliki kecenderungan untuk bersatu dan membentuk suatu agregat sehingga mengendap di dasar botol atau disebut dengan flokulasi. Nah, sedangkan potensial zeta adalah parameter muatan listrik antara partikel fluid. Dengan mengurangi nilai potensial zeta, maka memungkinkan partikel untuk saling tarik-menarik dan terjadi flokulasi. Sedangkan semakin kecil potensial zeta, maka semakin besar kemungkinan partikel-partikel tersebut dapat bersatu. Semakin tinggi nilai potensial zeta, maka akan semakin mencegah terjadinya flokulasi. Potensial zeta yang bernilai tinggi akan menghasilkan koloid yang stabil. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.